aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk ujian Excel ini dari Mas Zainal formasi apa ya Mas? Mas Zainal formasinya apa? Gimana? Formasinya? Kadus, Oh kadus, kadus ya. kadus. Ya. Mm. Untuk kadus, kalau Mbak Arlinda ini kan taur keuangan ya. Kalau Iya, kadus, ya Mas Zainal kalau kadus kemungkinan yang keluar itu rumus dasar. Contoh kayak average rata-rata, kemudian sum, Mm. ya, sum untuk penjumlahan, Mm. kemudian juga ada average rata-rata tadi ya. Mm. Paling itu seputaran itu. Nah, untuk Mbak Arlinda, itu kemungkinan yang bisa muncul itu ya seperti if ya, jika, mm-mm. kemudian ada VLOOKUP, Hmm, kemudian juga ada sum if, count if gitu ya. Nah, kita pelajari yang mm-mm. dari dasarnya dulu Dari ya. satu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang kadus juga itu nanti keluar juga ada if terus VLOOKUP juga keluar juga. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Makanya kita pelajari dari yang dasar sampai yang agak susah gitu ya. Oke. Nah, triknya teman-teman, triknya di sini kalau ujian perangkat desa itu kan nanti ada dua lembar soal biasanya. Kalau Mm. sepengalaman saya itu ada dua lembar. Yang satu ini print-printan yang udah jadi, yang satu soalnya. Nah, nanti Mm. poin-poin untuk mendapatkan poinnya biasanya ada di paling bawah itu ada menyimpan itu satu poin. Nah, Mm. buat tabel itu satu poin. Nah, makanya awal sebelum kita mengerjakan itu kita simpan filenya dulu. Nah, contoh biasanya gini, teman-teman. Biasanya ada soalnya gini, simpan file di data D ya, misal gini di new data D kan ini new volume D. Nah, di sini ya. Nah, Mm-mm. di sini kita disuruh buat folder baru. Nah, folder baru kita namanya nama kita. Nah, kita di sini bisa klik kanan, kemudian new ya di sini. Mbaknya, masnya pegang itu laptop juga. Iya. Iya pegang. Ya, jadi di sini kita buat nggak langsung klik Excelnya, tapi kita buat folder dulu, kita simpan dulu biar kita dapat poin dulu gitu ya. Oh, heeh. Nah, kita buat Oh folder di gitu. sini. Ini folder luar ya, ini folder luarnya. Misal namanya Zainal ya, pakai namanya Mas Zainal nih. Di sini Mm. Zainal ujian komputer. Nah, gini, ini contoh aja ya Mas, ini contoh aja. Mm. Yap. Nah, ini ya. Nah, ini kan baru foldernya. Nah, Mm. di dalamnya ini nanti ada isinya ada dua. Ada ujian komputer, ada ujian Word. Nah, ini Oh. disimpan dalam satu folder. Nah, di sini kita akan mau ngerjakan Excel dulu. Nah, Mm. ini kita berarti cari kita buat Excelnya dulu nih. Nah, ini kita klik kanan. Nah, di sini ada new ya. Kalau tampilannya sama itu ada new di sini. Kita cari yang Mm-mm. Microsoft Excel worksheet. Nah, nah, di sini kita namai foldernya itu jangan sampai berbeda dengan soal. Huruf besar, huruf kecilnya itu diperhatikan. Intinya disamakan dengan yang di soal gitu. Mm-mm. Misal gini, Oke. misal namanya huruf besar biasanya huruf awalnya besar gitu. Zainal, terus strip bawah ya, ujian Excel misal, ujian Excel. Nah, gini, kita enter. Ya, langsung dipraktekkan ya Mas ya. Mm. Oke, udah jadi kayak gini ya, bentuk kayak gini udah jadi. Ah. Iya. Nah, nah, seperti ini ya, ini biasanya udah dapat poin satu nih. Ini kan menyimpan file ya, biasanya menyimpan file dapat poin satu. Tapi biasanya di soal itu ditaruh di paling bawah. Itu biasanya untuk mengecoh Oh. ya. Biasanya itu untuk mengecoh peserta biar nanti mengerjakan dulu baru nyimpen. Nah, Hmm. Mm-mm. pengalaman saya ada nih, ada teman-teman saya yang mereka mengerjakan dulu baru nyimpennya akhir. Nah, pas di akhir kan gugup belum selesai. Akhirnya Mm-mm. nggak kesimpan, jadi poinnya dapat nol gitu karena nggak kesimpan. Oh. Padahal udah Mm. susah-susah apa yang ngerjain gitu. Nah, jadi triknya itu intinya buat disimpan dulu filenya.
Harus benar ya, Mm-mm. mintanya di folder D atau di dokumen atau di mana itu nanti sesuaikan dengan yang di soal gitu. Biasanya ada petunjuknya ya. Ada ya, ada yang tanyakan? Biasanya ada petunjuk. Biasanya ada petunjuknya disimpan di mana kayak gitu. Ya, biasanya ada Mas. Biasanya ada petunjuknya di soal itu ada petunjuknya simpan di folder D atau simpan di dokumen kayak gitu. Heeh. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan ininya, apa sesuaikan dengan petunjuknya yang di soal gitu ya. Ya. Oke. Nah, oke next ya lanjut ya. Udah begini ya. Nah, ini begini kita baru masuk ke Excel-nya. Nah, gini Excel masuk. Nah, di sini kan tampilannya sama nggak atau beda punya teman-teman? Tapi secara umum sebenarnya sama sih, meskipun ada beda-beda Ya. dikit, secara umum sama. Aman ya. Aman. Aman. Kalau buat tabel udah bisa ya, buat tabel teman-teman semua udah bisa. Udah. Udah. Nah, ini gampang lah ini buat tabel kan ininya diklik inilah ya terus diblok. Ah. Nah, triknya kalau pertama mengerjakan itu biasanya disuruh ini apa? Kayak ini layoutnya biasanya diatur dulu. Jadi jangan Oke. langsung mengerjakan ini, tapi dipilih dulu yang Aturin. aturan-aturannya dulu. Di sini kan ada di menu pack layout ya. Mm-mm. Terus di sini ada size. Size ini menentukan ukuran kertasnya. Nah, ukuran Hmm. kertasnya itu apa? Misal A4 kita klik A4. Kemudian orientasi. Orientasi ini bentuk kertasnya untuk landscape atau potret berdiri atau yang miring gitu. Ya, misal kita landscape ya biasanya Excel itu landscape. Ya, kita klik yang landscape. Paham? Kemudian ada marginnya. Nanti biasanya di soal juga itu ada marginnya berapa. Nah, di sini kan masih marginnya dari sana ya. Nah, Hmm. biasanya kan di soal itu udah ada ketentuan marginnya segini-segini ya. Di sini nggak ada ketentuannya. Kita pilih ke custom margin. Nih, di bagian yang paling bawah, Ya. di bagian paling bawah ada custom margin. Nah, di sini, nah ini ada nih, kirinya berapa, left itu kiri ya, right itu kanan, kemudian topnya itu atas, bottomnya itu bawah. Mm-mm. Udah paham ya di sini ya. Paham. Nah, Ya. kemudian ada juga di sini center on page. Biasanya ini yang teman-teman banyak yang nggak tahu. Center on page biasanya kan di sini nih ada mintanya horizontally atau vertically. Nah, nanti di soal biasanya ada. Ini kan kalau nggak dicentang, ini kan miring nih bagian sini. Kelihatan? Hmm. Mm-mm. Miringnya miring ke kiri. Kelihatan nggak? Oh, gitu ya. Kelihatan. Nah, kalau diklik horizontally, ini jadi tabelnya ke tengah. Oh. Iya. Hmm. Nah, oke, paham? Oh ya. Nah, Paham. itu biasanya Ber- diminta gitu juga. Oh, itu kalau landscape ataupun potret sama aja itu horizontally Sama. kliknya. Kalau kalau potret berarti kan nanti memanjangnya ke atas ke bawah. Kalau ini kan landscape jadi memanjangnya ke kiri ke kanan gitu. Nah, Mm-mm. Ya. gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, Udah. Lanjut ya. Ya. lanjut. Nah, setelah ini kan udah oke lah ya, udah di tulis. Nah, kemudian biasanya langkah yang pertama biasanya itu kita jangan buat tabel dulu, cuma kita nulis dulu. Contoh gini, untuk menulisnya lah ya biasanya. Biasanya kan di sini ada nomor ya, nomor, nomor. Di sini ada nama. Kemudian di sini misal apa ya, nama barang misal gini. Terus kanannya lagi harga barang. Nah, jadi teman-teman itu nulis dulu. Jadi jangan jangan buat apa tabel dulu, tapi ditulis dulu gitu. Ya, seperti ini ya. Nomor, nama barang. Mm-mm. Ini kan hanya hanya inilah eh, caranya aja biar cepat gitu. Nah, baru misalnya ini nomor ya, 1 sampai 10. Nah, ini kan 1, 2, terus di blok, tarik ke bawah sampai 10. Itu kan jadi nomor 10. Nah, misal gini Mm-mm. 10.
Nah, gini baru baru kalian baru teman-teman dibuat tabel di blok seperti ini, terus ke insert, ke home ya maksud saya ke home, terus di sini udah bisa ya ke bottom border ya, icon bottom border, kemudian ke Bisa. all border. Nah, di sini. Nah, kalau ini kurang panjang ya, kurang panjang, misal nama barang kurang panjang dipanjangin gini. Nah, di sini dipanjangin harga barang. Nah, ini untuk tabel ini teman-teman, ini tabel ini kadang macam-macam. Ada juga yang mintanya gini. Ini kan nama barang ya. Tapi Mm-mm. di soal di soal itu mintanya namanya di atas, barangnya di bawah. Atas bawah gitu. Ah, Nah, ya. nah, nah, ini caranya itu bukan bukan nama ya, bukan nama terus ke bawahnya barang bukan gitu. Ini cara yang salah gini ya. Ini kan nama. Misal di Mm-mm. atasnya tambahin nama, bawahnya barang. Kayak gini. Nanti di sini Hmm. di blok itu salah caranya. Hmm. Ini kan ini bisa juga seperti ini ya. Cuma nanti salah. Caranya itu gini, tetap di satu sel ya. Ini satu kotak ini namanya sel ya. Mm-mm. Nama barang ini, nama barang. Tetap satu sel. Nah, cuma untuk biar di atas bawah dalam satu sel, ini diklik dulu selnya ya, nama barang dan harga barang. Ini ada icon AB gini. Ada nggak? Icon A sama B di sini. Iya. Ya, tapi Nah, ini diklik. Nah, ini kan sampai ke blok ya. Ada icon AB-nya ada. Diklik dulu selnya, terus di sini. Klik di AB yang ada tanda panah ke bawah nih. ABC, tanda panah ke bawah. mm-mm. Gimana ada jadi? Mbak Arlinda Di ada home jadi? ya, Hah? di home ya Kak pilihannya. Di Yang home ya, di home, di home. Di home. Mm-mm. Gimana? Udah jadi belum? yang wrap text ya. Di home yang ini, yang ini kan ada icon AB ini. A, AB terus bawahnya ada tanda panah. Iya. Diklik. Tapi di selnya di ini dulu, dihidupkan dulu nih, di blok dulu. Nah, ini seperti ini. Oh iya. Oke, nah, kalau udah, kalau ini kan diklik ininya biru nih. Nah, nah, Oh iya. kalau di sel lain kan enggak, kalau di sel lain enggak. Cuma kalau di sel ini, ininya biru kan. Nah, untuk menjadikan anak dia jadi atas bawah ini digeser aja dikit sini. Nah, ini kan hilang barangnya. Kita geser ke bawah, garis ininya, garis kolomnya nih, bawah. Nah, ini kan jadi atas bawah. Ini juga seperti ini. Ini ditengahkan, biasa lah ya. Menengahkan bisa ya, biar bisa kan. Mm-mm. Iya. Oke. Gimana? Udah Mbak Ninda udah jadi? Heeh. Mas Zainal gimana? Udah jadi? Ya. Oke, jadi beneran nih. Bentar. Jadinya seperti ini nih, nama di atas, barangnya di bawah. Coba ulangi lagi, Mas. Ulangi ya, oke. Bentar, Ya. tak unduh dulu. Nah, nih lihat dulu ya teman-teman.